Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrikah, NIM 2019-33114, kelas 3C, Prodi PGSD Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Nah, langsung saja soal nomor 1. Jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Nah, saya mengambil dari Jurnal Ilmiah Kependidikan, yaitu penulis Bapak Irfai Fathurrahman dan Kak Uzli Baihaqi. Ini menjelaskan bahwa teknik mendongeng yaitu agar cerita dongeng menjadi menarik, maka yang harus dilakukan seorang pendongeng yaitu 1. Menggunakan kata-kata yang komunikatif. 2. Artikulasi yang jelas. 3. Intonasi kalimat. 4. Jeda antar kalimat. 5. Lengkap dengan gestur dan mimik yang tepat. Dan menurut Adi DS menyatakan bahwa hal yang harus diperhatikan pada saat mendongeng yaitu 1. Pola dan irama bicara. Pola dan irama saat mendongeng haruslah benar-benar jelas sehingga bisa ditangkap dan dipahami oleh anak dengan mudah. Yang kedua, jarak dengan audiens perlu diperhatikan, jangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Yang ketiga, gerak dan sikap tubuh. Gerak dan sikap tubuh merupakan hal yang terpenting dalam mengkomunikasikan dan menunjukkan emosi. Sehingga seorang pendongeng harus menjaga sikap sewajar mungkin dan menjaga gerak tubuh agar disukai anak-anak. Secara lebih rinci, Awam Prakoso menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator keterampilan mendongeng yang harus dikuasai pada saat mendongeng, yaitu 1. Keterampilan dalam mengkreasikan suara, yaitu kreasi suara narasi. Suara narasi adalah nada suara yang biasa kita gunakan sehari-hari. Hanya ketika tampil perlu diberikan penekanan atau intonasi yang baik, dan perlu mengaturnya keras dan kecilnya suara, cepat dan lambatnya suara. Dan yang selanjutnya, kreasi suara penokohan. Suara penokohan akan membedakan saat penyampaian narasi dan saat penyampaian dialog cerita. Dan selanjutnya, kreasi suara efek. Kreasi suara efek yaitu suara-suara seperti binatang, suara alam, atau suara buatan sendiri untuk menambahkan kehebohan anak-anak ketika mendengarkan cerita. Yang kedua, keterampilan dalam mengkreasikan wajah. Kreasi wajah yang dimaksud adalah mimik. Permainan ekspresi akan menggambarkan emosi apa yang terjadi pada sang tokoh cerita. Yang ketiga, keterampilan dalam mengkreasikan gerak. Kreasi gerak agar cerita dongeng semakin hidup. Visualisasi gerak ini sangat diperlukan bagi penutur yang tidak menggunakan alat peraga. Dan yang keempat, alat pendukung. Alat pendukung yang tidak kalah penting adalah sebuah benda yang kita buat dari apa saja yang ada di sekitar kita untuk lebih menguatkan. Dari berbagai cara yang diungkapkan oleh ahli di atas dapat disimpulkan bahwa mendongeng berbeda dengan ceramah. Agar cerita dongeng menjadi lebih menarik, maka seorang pendongeng harus menguasai keterampilan mendongeng sebelum mendongeng. Soal selanjutnya yaitu nomor 2. Bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Nah, saya mengambil Jurnal Bahasa Sastra dan Pengajarannya, penulis Isnania. Keterampilan produktif. Di sini dijelaskan bahwa keterampilan produktif yaitu aspek berbicara dalam proses pembelajaran terdiri atas beberapa kegiatan yang terdapat dalam buku tematik terpadu kurikulum 2013, salah satunya yaitu terdapat di kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Dapat menjadi salah satu sumber atau media belajar yang mampu mengembangkan kecerdasan linguistik pada keterampilan berbicara. Hasil penelitian ini mengungkapkan metode dan teknik yang dapat dilakukan guru pada siswa SD kelas 2. Dalam mengembangkan kecerdasan linguistik, salah satunya dalam aspek berbicara dapat dilakukan dengan kegiatan 1.
membaca puisi, 2 bercerita, 3 bernyanyi, 4 menjawab pertanyaan. Kegiatan ini jika dilakukan secara konsisten, secara bergiliran, maka akan terdapat perkembangan signifikasi pada tiap-tiap siswa sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Selain itu, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna jika mereka memperoleh pembelajaran langsung setelah melihat, melakukan, dan merasakan. Selanjutnya, keterampilan reseptif, yaitu saya mengambil dari Jurnal Ilmiah Guru, penulis Devita Furi. Sini menjelaskan mengenai keterampilan reseptif bahwa membaca merupakan aspek keterampilan berbahasa yang utama dan pertama yang diajarkan di kelas rendah karena membaca merupakan jalan bagi teresapnya ilmu pengetahuan. Mengajarkan siswa untuk membaca membutuhkan metode atau pendekatan yang tepat agar belajar membaca permulaan bagi siswa terasa menyenangkan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa di kelas rendah adalah LEA, Language Experience Approach, atau yang biasa dikenal dengan pendekatan pengalaman berbahasa. Pendekatan ini memanfaatkan pengalaman siswa untuk diterapkan dalam belajar membaca permulaan. Pendekatan ini pun dapat mengembangkan semua keterampilan berbahasa, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan berbaurnya semua keterampilan dalam suatu kegiatan itu, guru dituntut untuk lebih kreatif. Diharapkan dengan menggunakan pengalaman siswa, belajar membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Jawabannya yaitu langkah mengajarkan pada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi. Yang pertama, deskriptif. Sebuah paragraf yang mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera sehingga membaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri benda objek yang dideskripsikan oleh penulis. Yang kedua, persuasif. Paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Paragraf ini disajikan secara menarik, menyajikan mereka bahwa pengalaman yang disiratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting. Karena itu, terkadang paragraf persuasif sering digunakan sebagai paragraf propaganda oleh lembaga kesehatan, pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga, naratif. Jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Dan yang terakhir, argumentatif. Sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi penulisannya. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk menyakitkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Selanjutnya soal nomor 4. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil jawaban dari artikel dari respiratory.unja.ic.id, yaitu penulis Sudaryono, Irma Suryani, Kasmini Putri. Nah, kesantunan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi, kesantunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan. Kesantunan verbal perlu dijaga, terutama pada saat berkomunikasi dengan orang lain.
Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya menyampaikan ide pikiran. Ketika berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup. Ada 4 maksim atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. 4 maksim ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Kuantitas dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita, relevansi dari apakah ucapan kita ada hubungannya dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, cara menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Nah, soal selanjutnya nomor 5. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Saya mengambil jawaban dari Jurnal Teori dan Praktisi Pembelajaran, penulis Edi Suhartono. Perbedaan pembelajaran tekstual dan kontekstual. Pembelajaran tekstual. Siswa adalah penerima informasi secara pasif, siswa belajar secara individual, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Hadiah untuk perilaku baik adalah pujian atau nilai angka rapor. Seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia takut dihukum. Bahasa yang diajarkan dengan pendekatan struktural, rumus, diterapkan sampai paham. Kemudian dilatihkan harus diterangkan, diterima, dihafalkan, dan dilatihkan. Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran. Pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman siswa. Hasil belajar diukur hanya dengan tes. Pembelajaran hanya terjadi dalam kelas. Nah, sedangkan pembelajaran kontekstual, yaitu diantara lain siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, dan saling mengoreksi. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan. Seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia sadar hal itu keliru dan merugikan. Bahasa diajarkan dengan pendekatan komunikatif, yakni siswa diajak menggunakan bahasa konteks nyata. Pemahaman rumus dikembangkan atas dasar skemata yang sudah ada dalam diri sendiri. Penghargaan terhadap pengalaman siswa sangat diutamakan. Hasil belajar diukur dengan berbagai cara, proses bekerja, hasil karya, penampilan, rekaman, tes, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks, dan setting. Dan soal yang nomor 6, sebut dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Nah, saya mengambil jawaban Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, penulis Ahmad Sijihajar, Farid Fauzi Almu. Pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak yaitu media tradisional. Media tradisional yang dapat digunakan sebagai proyeksi penguat adat, sebagai alat pendidik, serta dapat digunakan sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma masyarakat tetap dipatuhi. Contoh kelompok media tradisional seperti ludruk, kentrung, dan wayang kulit merupakan sarana yang dapat digunakan untuk pendidikan, khususnya keterampilan menyimak. Media berbasis teknologi. Dalam keterampilan menyimak dengan menggunakan media animasi audio visual, siswa sekolah dasar umumnya menyukai cerita anak yang bersifat fiksi,
atau khayalan dan fantasi dapat membawa pikiran dan jiwa anak memiliki imajinasi terhadap cerita anak yang dibawanya. Penggunaan media animasi audiovisual dalam pembelajaran menyimak dapat dijadikan media untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan sarana serta pesan yang ada di dalam puisi. Nah, di sini jawabannya tekanan. Dalam membaca puisi, perlu diperhatikan tekanan dari kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata terkandung memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat penekanannya. Lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Sama seperti unsur-unsur lainnya, intonasi juga tak kalah penting. Ini karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibaca. Jeda. Penjedaan dilakukan untuk mengatur waktu henti antar kata, antar kalimat, atau antar paragraf. Tidak ada aturan baku yang menentukan penjedaan saat seseorang membaca puisi. Hanya saja pembaca puisi harus dapat mengatur kapan dia harus berhenti dan menghela nafas di antara kata-kata yang dibacakannya. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 8. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Di sini saya mengambil dari jurnal Cakrawala penulis Wina Dwi Puspita Sari. Langkah-langkah model bermain peran agar berhasil dengan baik menurut Soeharto, yaitu guru harus menerangkan dan memperkenalkan kepada siswa tentang teknik pelaksanaan metode bermain peran ini. Guru menunjuk beberapa siswa yang akan bermain peran di mana masing-masing akan mencari pemecahan masalah sesuai dengan perannya, sementara siswa yang lain menjadi penonton dengan tugas-tugas tertentu. Guru harus memilih masalah yang absen sehingga menarik minat siswa. Guru harus dapat menceritakan peristiwa yang akan diperankan sambil mengatur adegan yang pertama agar siswa memahami peristiwanya. Guru memberikan penjelasan kepada pemeran dengan sebaik-baiknya, agar mengetahui tugas perannya, menguasai masalahnya, dan pandai berekspresi maupun berdialog. Siswa yang tidak bermain peran menjadi penonton yang aktif. Setelah bermain peran mencapai situasi klimaks, maka harus dihentikan agar kemungkinan pemecahan masalah dapat didiskusikan secara umum. Yang terakhir, sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi dilakukan tanya-jawab, diskusi, atau membuat karangan yang berbentuk sandiwara. Dan soal yang terakhir, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, di sini saya mengambil jurnal riset pendidikan dasar. Penulis Masda Satria Kurniawan, Okto Wijayanti, Santi Hewanti. Kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di kelas rendah yaitu antara lain konsentrasi belajar peserta didik masih rendah, kurangnya penguasaan kosakata, peserta didik belum dapat membaca, peserta didik belum dapat menulis dan mengenal huruf, dan peserta didik kesulitan dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa kendala dalam pembelajaran di kelas, yaitu sebagai berikut. 1. Kurangnya konsentrasi peserta didik. Konsentrasi peserta didik sangat pendek, artinya mereka mudah pecah konsentrasi jika ada hal lain yang lebih menarik atau justru pembelajaran yang kurang menarik.
2. Kurangnya penguasaan kosakata peserta didik. Keterampilan berbicara peserta didik kelas rendah, khususnya kelas 1 dan 2, masih kurang dikarenakan peserta didik belum menguasai banyak kosakata, dan masih banyak peserta didik yang penguasaan kosakatanya masih rendah, sehingga sulit untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik kesulitan dalam menulis. Peserta didik khususnya kelas rendah belum dapat menulis dengan baik dan belum dapat menggunakan tanda baca dengan tepat. Nah, itulah jawaban dari saya untuk UAS keterampilan berbahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila saya dalam membacanya terlalu cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.